Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sebagian sore Bapak Ibu, segenap anggota KPBI dan juga pengurus Dewan Penasehat yang saya hormati. Terima kasih atas kedatangan dan pada kesempatan pada siang hari ini. Puji dan syukur marilah senantiasa kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kita kesehatan sehingga bisa menghadiri acara yang sudah kita sepakati untuk kita laksanakan pada siang hari ini. Ibu dan Bapak kalian, sebetulnya dari tim kurikulum itu sudah lama merancang kegiatan di KPBI, terutama Korbit oleh Pak Paidi yang sudah luar biasa. Tetapi karena mencari kesempatan yang juga tidak mudah Bapak Ibu, sehingga baru terrealisasi pada siang atau sore hari ini. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan kesempatan yang luar biasa ini untuk sebesar-besarnya manfaat yang bisa kita ambil, baik untuk organisasi maupun untuk prodi kita. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama bahwa sebetulnya menurut amanah dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu ada kewajiban bagi kita sebagai asosiasi program studi untuk membuat rumusan CPL khususnya untuk ranah pengetahuan dan keterampilan khusus Bapak Ibu. Jadi di situ ada hal yang mesti bisa kita sepakati sekalipun itu nanti minimal gitu ya. Dan itu bisa menjadi pijakan bagi semua prodi yang ada di asosiasi sebagai rumusan CPL yang mengikat kita atau paling tidak menjadi kesepakatan bagi kita dan itu menjadi tujuan kita bersama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan bergulirnya kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya yang berkaitan dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini ada beberapa prodi di antara kita yang mendapatkan hibah melalui berbagai macam skema, mulai dari skema 1, yaitu tentang kebijakan MBKM, kemudian ada yang mendapatkan skema 2, best practice-nya, kemudian ada juga susulan yang di batch 2, itu skema kerjasama MBKM. Nah, sementara di antara kita, khususnya para pengelola prodi, pemahaman dan kapasitas kita juga beragam di dalam memahami kebijakan MBKM ini. Nah, beruntung sekali di tengah-tengah kita ada Pak Paidi yang sudah malang melintang di dunia persilatan kurikulum gitu ya. Di kementerian khususnya dalam merumuskan kebijakan MBKM. Maka pada kesempatan kali ini kita nanti akan secara khusus mendapatkan pencerahan, gambaran yang mudah-mudahan bisa memberikan arah yang lebih baik bagi prodi kita di dalam menetapkan dan menjalani kurikulum yang akan datang. Ada sebagian prodi yang sudah siap dengan calon kurikulum barunya yang menggariskan pada MBKM, ada yang baru akan bersiap, dan ada yang baru sekedar dengar-dengar gitu ya, tapi belum persiapan. Nah, mudah-mudahan setelah hari ini nanti ada paparan dari Pak Paidi, kita semua menjadi tercerahkan dan persiapan kita menjadi lebih mantap di dalam menyambut kebijakan yang sudah menjadi keputusan besar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira itu Bapak Ibu terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, barangkali nanti akan kita sampaikan di di kesempatan pada akhir-akhir nanti. Saya kira itu Bapak Ibu. Selanjutnya kami berikan waktu untuk Pak Paidi untuk memberikan materinya pada siang hari ini. Kami persilahkan Pak Paidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Salam sehat sejahtera untuk Bapak Ibu dan juga mudah-mudahan untuk saya. Pertama-tama
kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih dikarunia sehat, walafiat di tengah-tengah pandemi yang sangat mencemaskan kita semuanya. Dan insya Allah juga kita seterusnya dikarunia sehat, dijauhkan dari pandemi, juga orang-orang terdekat kita. Dan saya mohon maaf ini pakai tutup hidung karena di kantor ini ada teman satu, nanti kalau saya buka nanti ditegur. Mohon maaf, tapi agak jauh jaraknya. Terima kasih Pak Bowo sudah memberikan kepercayaan pada saya sekaligus amanah dari Ketua KPBI untuk menginisiasi diskusi di siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ya ini di Jogja semakin merah, semakin hitam ini. Saya melihat peta di Jawa rasanya semuanya merah. Mudah-mudahan yang di Jawa saja, yang di luar Jawa mudah-mudahan tidak. Nah ini sehingga Bapak Ibu, ini di kantor pun suasananya yang enggak nyaman ini, sepi tapi cemas-cemas karena beberapa teman di kantor juga ada yang terkena. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berusaha dan berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari pandemi. Mas Nur, saya buka saya minta izin untuk buka masker. Ayo Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar Mas Bowo? Sangat jelas Pak Waidi. Sangat jelas, ya. Ini kadang-kadang kalau hujan tuh naik turun sinyalnya. Bapak Ibu, seperti yang tadi Pak Bowo sampaikan, berbicara kurikulum memang menjadi tugas pokok kita sebagai pengelola program studi. Di program studi itu tugas pokoknya adalah mengelola kurikulum dan pembelajaran. Yang lain ya sampiran, termasuk ngurusi borang akreditasi ya sampiran ya, padahal juga sangat susah. Bapak Ibu, ini yang bergabung ada 27 dari 70-an yang semestinya hadir. Saya ditugasi Pak Bowo dan Bapak Ibu untuk mengkoordinasikan kurikulum. Nah, juga sebagai koordinator untuk bidang kurikulum, maka saya merasa sangat bertanggung jawab untuk memastikan Bapak Ibu peduli dan selalu berusaha untuk mengupdate, memperbaiki kurikulum di prodi masing-masing. Saya mohon izin untuk share bahan untuk diskusi di sore ini. Mudah-mudahan sudah muncul di layar. Sampun Pak. Bapak Ibu hormati, sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, betul penyusunan pengembangan kurikulum itu menjadi prerogatif, jadi otonomi dari masing-masing perguruan tinggi, masing-masing program studi. Bapak Ibu, tapi pemerintah dalam waktu tidak lama ini selalu dalam tanda petik
mengintervensi otonomi itu karena tentu ada suatu pemikiran dan pertimbangan yang sangat serius. Khususnya untuk tahun ini UNY saja 2 kali sudah menyusun kurikulum, tahun 2019 akhir, kemudian 2020 awal harus mengubah kurikulumnya karena mengikuti kebijakan dari pemerintah. Bapak Ibu saya pikir sudah tahu semuanya. Ini sekedar untuk menguatkan kita dan nanti barangkali ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ya kita diskusikan. Mengapa kurikulum kita harus mengakomodasi kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Di Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini satu paket kebijakan ya, yang isinya ada sekian. Ya, salah satunya adalah Permen Dikbud nomor 3 tahun 2020 yang di sana salah satunya juga menyinggung mengenai kurikulum yang sesuai dengan MBKM itu. Yang melatar belakangi Bapak Ibu ada banyak sekali, tapi yang paling pokok dan utama memicu dan mendasari pemerintah untuk mengelola kebijakan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah situasi dunia kerja yang semakin hari semakin mencemaskan ya, khususnya untuk kita. Ada beberapa data yang direfer oleh kementerian yang menjadi pemicu munculnya kebijakan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama ini dari Amerika yang diketahui bahwa 65% jenis profesi itu belum dipahami, belum diketahui karena merupakan profesi-profesi baru. Ada jenis-jenis pekerjaan yang rasanya perlu keahlian khusus, keahlian baru. Nah, lebih dari separuh pekerjaan-pekerjaan yang terdapat di masyarakat kita ini memerlukan pemahaman dan juga tenaga khusus yang tidak dapat dikerjakan oleh tenaga sebelumnya. Kemudian diketahui bahwa semua bidang pekerjaan itu memerlukan ICT. Banyak juga bidang pekerjaan yang sifatnya multidisipliner, transdisipliner bahkan, lintas bidang, lintas program studi, bahkan lintas rumpun ilmu. Kemudian semua bidang pekerjaan memerlukan kemampuan-kemampuan yang konon sangat sangat dikembangkan oleh dunia, yaitu yang kita kenal dengan 4Cs, atau ada yang menambahkan jadi 6Cs ya. Salah satunya adalah critical thinking atau kemampuan untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kemudian banyak bidang pekerjaan yang sudah mulai ditangani oleh mesin atau robot atau artificial intelligence. Nah, semakin mengurangi tenaga manusia. Khusus untuk bidang kependidikan Bapak Ibu, ada tren reduksi, ada tren pengurangan atau penurunan peran dan fungsi guru, termasuk guru atau dosen biologi. Dari tatap muka yang penuh menjadi tatap muka sebagian. Ya, sebagian mahasiswa diberi kesempatan untuk tugas mandiri atau belajar mandiri. Dari tatap muka penuh menjadi tatap muka sebagian, di mana sebagian waktu mahasiswa belajar secara daring, tidak secara tatap muka. Lepas dari pandemi yang memang sesuai dengan perkembangan daring ini. Kemudian rombong belajar yang selama ini kita jaga jangan terlalu banyak ya, kira-kira 40 saja. Maka dengan daring bisa ratusan bahkan ribuan dalam satu rombongan belajar. Artinya akan mengurangi kebutuhan
guru atau dosen. Kemudian guru sudah mulai bergeser fungsinya difungsikan ke profesi lain, yaitu pengawas. Sementara peran guru yang lebih teknis dapat diwakili oleh robot. Ini walaupun masih sifatnya wacana, tapi sudah ada contoh beberapa kelas di mana robot bisa berperan sebagai guru. Nah, kemudian sudah semakin menguat Bapak Ibu bahwa ujian nasional itu nanti akan ditiadakan untuk semua jenjang sekolah, tidak hanya sekolah dasar, tapi juga SMP bahkan SMA. Dan diwakili dengan ujian kemampuan minimal, yaitu kemampuan literasi, numerasi, dan karakter yang lebih diutamakan daripada kemampuan penguasaan materi bidang studi, termasuk biologi. Artinya kita perlu berpikir bahwa ke depan harus kita suarakan atau kita gerakkan bahwa prodi kita mungkin juga akan memberikan konten kontribusi pada pengembangan literasi dan numerasi ini, supaya tidak ada kecenderungan bahwa kebutuhan guru atau dosen itu semakin menurun. Prodi yang di sana syarat dengan konten materi, termasuk prodi pendidikan biologi, untuk memberikan pengalaman tambahan, untuk memberikan kemampuan tambahan, kemampuan lain alternatif yang bisa membawa lulusan kita semakin adaptif, semakin fleksibel dalam memasuki dunia kerja yang semakin hari semakin tidak pasti, ya, semakin tidak pasti. Nah, inilah prinsip dasar dari kurikulum MBKM. Arahnya membekali lulusan supaya punya kemampuan lebih fleksibel, lebih adaptif dalam menyongsong memasuki dunia kerja yang semakin tidak pasti. Nah, secara legal, dasar hukum dari pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka terdapat dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 18 yang bunyinya perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Nah, makna sukarela ini sebetulnya memang mahasiswa bisa mengambil, bisa tidak. Tetapi perguruan tinggi menjadi wajib memberikan peluang itu. Tidak boleh ada yang berminat atau ingin mengikuti kurikulum ini tidak ada peluang di perguruan tinggi. Nah, terinci panduan itu mengatakan bahwa mahasiswa diberi kesempatan atau diberi peluang untuk belajar, mengambil atau menempuh SKS di luar perguruan tingginya sebanyak 2 semester, atau kalau tidak mengambil blok ya kira-kira setara dengan 40 SKS atau 20 SKS per semester. Kemudian ditambah lagi untuk sharing sumber daya, yaitu atau resource sharing di perguruan tinggi, mahasiswa diberi kesempatan untuk menempuh studi pada prodi-prodi tetangga, prodi lain pada perguruan tinggi itu, sebanyak 1 semester, atau kalau tidak model blok ya kira-kira 20 SKS. Nah, ini satu-satunya dasar hukum untuk pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, banyak di antara teman-teman yang memahami, memaknai kebijakan ini sangat bervariasi. Seperti yang tadi Pak Bo sampaikan, saat ini kondisi prodi ya dalam satu asosiasi atau
konsorsium ini berbeda-beda kesiapannya. Ada yang sudah memulai tahun ini, ada yang baru mulai menyusun, ada yang baru mulai memikirkan, dan seterusnya. Ya, karena bukan berarti tidak bisa, tapi barangkali persepsi dan respon yang bervariasi juga pada kebijakan ini. Beberapa pakar bahkan menanggapi agak minir untuk kebijakan ini. Selama ini kita memahami kurikulum itu adalah sakral, ya, sakral dalam konteks itu hak penuh dari program studi untuk menyusun dan mengembangkannya. Tapi dalam konteks MBKM ini seolah-olah kurikulum itu menjadi tidak lagi utuh, boleh di breakdown, mahasiswa boleh mengambil di sembarang tempat, di semua prodi dan sebagainya. Walaupun kalau dipahami dari panduan-panduan penyerta, mahasiswa tidak sebebas-bebasnya dalam menempuh studi di luar prodinya. Ada beberapa rambu-rambu, ada beberapa persyaratan, ada beberapa aturan yang mengikat seseorang mahasiswa bisa menempuh studi di luar prodinya. Bapak Ibu, ini kami di Jogja menyebut sebagai pola masa dan beban belajar. Dengan Permendikbud tadi sangat jelas bahwa mahasiswa diberi kesempatan belajar di luar perguruan tinggi, baik di perguruan tinggi lain atau bahkan di non perguruan tinggi, sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Kemudian ditambah dengan menempuh studi di prodi lain, prodi tetangga dalam perguruan tinggi yang sama, sebanyak 1 semester atau kira-kira 20 SKS. Sehingga kalau total semester itu ada 8 untuk S1, maka mahasiswa itu hanya punya kewajiban untuk belajar di prodi asalnya sebanyak 5 semester atau kira-kira 90 sampai 100 SKS. Nah, ini kemudian karena bunyi dari permen tadi adalah bisa atau dapat, dalam konteks artinya tidak mengikat, maka perguruan tinggi pun bisa berkreasi. Ini contohnya UNY memberikan rambu-rambu yang memungkinkan mahasiswa berbeda-beda dalam menempuh studi di luar. Nah, pola yang pokok adalah pola 5-1-2. 5 di prodi asal, 1 di prodi tetangga, 2 di luar perguruan tinggi. Tetapi mungkin juga bahwa mahasiswa itu belajar di prodi asalnya selama 6 semester. 6 semester, kemudian 1 semester di prodi tetangga, dan hanya 1 semester di prodi luar perguruan tinggi. Nah, kemudian juga ada kemungkinan mahasiswa itu menempuh studi di prodi asalnya 6 semester dan tidak perlu melihat atau belajar di prodi tetangga, tapi 2 semesternya di luar perguruan tingginya. Ada juga 7 semester di prodi asal, kemudian tidak sama sekali di prodi tetangga, dan 1 semester di luar perguruan tinggi. Yang nomor 4 ini sebetulnya adalah sudah kita lakukan selama ini, sehingga yang nomor 4 ini dianggap sebagai hal yang sudah berjalan. Nah, paling tidak ada 4 alternatif pola masa dan belajar yang bisa ditempuh oleh mahasiswa. Nah, Bapak Ibu silakan nanti apakah akan memberikan kebebasan seperti ini atau mungkin malah ada yang lain lagi, atau khusus hanya mengikuti yang seperti yang di Permendikbud, hanya 5, 1, dan 2. Nah, kemudian kata dapat tadi, beberapa perguruan tinggi yang sudah saya ketahui
akhirnya tidak menetapkan blok semester ya, tetapi mereka boleh belanja atau transfer kredit hanya per mata kuliah. Ya, mungkin di prodi tetangga hanya mengambil 2 mata kuliah, ya. Kemudian sisanya belajar di prodi asalnya. Ya, artinya tidak mengambil penuh 1 semester, melainkan hanya beberapa mata kuliah yang dipandang penting oleh mahasiswa itu. Itu bagian dari Merdeka. Saya pikir memang bisa diberi ruang. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau pembuatan atau pengembangan kurikulum yang berorientasi KKNI atau SNDikti mulai tahun 2014 yang kemarin memang kita kerja keras. Bisa menyusun kurikulum itu bahkan sampai 1 tahun. Karena melalui proses yang panjang, dari proses tracer study, proses komparatif study, kemudian proses evaluasi, proses pembuatan draft, kemudian sampai review butuh 1 tahun. Nah, namun untuk kurikulum MBKM ini, Bapak Ibu, sebetulnya tidak harus menyusun baru, melainkan hanya cukup dengan menata. Ya, ini ada beberapa hal yang patut dicermati bahwa kurikulum MBKM itu sebetulnya tidak terlalu berat untuk menyusunnya. Yang pertama yang pokok adalah penataan ulang atau restrukturisasi kurikulum yang telah ada, supaya memungkinkan mahasiswa kita itu belajar di luar prodi kita dan juga di luar perguruan tinggi, tanpa harus mengorbankan atau melewatkan kewajiban untuk menempuh studi di prodi asalnya. Ya, diatur sedemikian rupa pada semester mana dia di prodi asal, pada semester mana dia di prodi tetangga, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, supaya ada balancing, ada keseimbangan, bahwa bukan hanya mahasiswa kita yang belanja keluar, tetapi juga ada mahasiswa luar yang belanja di prodi kita. Maka kita harus pastikan ada mata kuliah kita yang sifatnya unggulan, yang menarik bagi mahasiswa dari luar. Nah, mungkin ini saja yang kita perlu tambahkan ya, untuk mata kuliah tertentu yang sifatnya unggulan atau kita yakini bisa menarik perhatian mahasiswa laku, tentu biasanya yang dekat dengan memberikan sumbangan pada kompetensi praktis yang akan digunakan dalam menempuh kerja. Kemudian yang juga penting adalah perlu penguatan sistem informasi akademik, ya, karena beberapa langkah dari penerapan kurikulum itu nanti sangat memerlukan dukungan dari sistem informasi akademik. Kemudian juga perlu ada backing peraturan ya, yang membackup supaya apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu aman dari peraturan yang ada di tempat masing-masing. Kemudian juga perlu penguatan peran dosen akademik yang setiap saat bisa memberikan arahan mahasiswa supaya tidak terlalu bebas untuk menempuh studi di luar, ya, memastikan bahwa studi yang di luar itu adalah betul-betul untuk menambah atau memperkuat kompetensinya. Kemudian yang juga penting adalah penguatan atau penambahan kerjasama antar perguruan tinggi, antar fakultas, dan antar program studi. Nah, sebetulnya hanya ini langkah pokok yang perlu dilakukan terkait dengan pembelakuan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, lebih operasional Bapak Ibu, ini mungkin Bapak Ibu sudah mau lakukan, ada variasi-variasi, mari kita diskusikan. Mungkin
mungkin nanti bisa diambil mana yang sekiranya dipandang paling pas. Nah, prodi memang menjadi penting dan juga fakultas maupun universitas untuk menetapkan paling tidak ada 4 kelompok mata kuliah. Yang pertama adalah kelompok mata kuliah pokok prodi, atau ada yang mengatakan mata kuliah dasar prodi. Nah, istilah ini tidak ada pembakuannya, di Permen juga tidak diatur, tapi silakan kita akan bersepakat untuk menggunakan istilah mata kuliah pokok atau mata kuliah dasar dari prodi asal. Nah, yang nanti akan ditata di 5 semester awal. Ya, inilah yang memberi warna prodi kita ya untuk mahasiswa kita dengan 5 semester ini. Nah, ya nanti kita akan lihat 5 semester itu diisi mata kuliah apa saja. Nah, tapi tentu ini sebagai mata kuliah pokok, maka tidak hanya mata kuliah prodi, tapi juga tentu ada mata kuliah MKU, ada mata kuliah pendidikan, dan lain-lain. Nah, kemudian kelompok mata kuliah yang kedua, Bapak Ibu, adalah mata kuliah yang kita kenal sebagai mata kuliah pokok prodi, tapi tingkat lanjut atau advance. Kalau kita memberikan peluang mahasiswa mengambil pola masa dan beban belajarnya 611 atau 602 atau 701, maka kita perlu pastikan bahwa warna prodi itu lebih kental daripada mereka yang mengambil pola 512. Nah, semester ke-6 kita perlu siapkan mata kuliah yang sifatnya advance, ya, sehingga dapat diambil oleh mereka yang mengambil pola 6 atau 7 tadi. Ya, berapa SKS silahkan, tapi di UNJ sudah dibunyikan bahwa minimal 16 SKS itu harus disediakan oleh prodi untuk mahasiswanya. Nah, kemudian kelompok mata kuliah yang keempat adalah mata kuliah peminatan atau pilihan. Mata kuliah peminatan atau pilihan yang akan diletakkan atau ditaruh di semester 6, 7, dan sebagian di semester 5. Nah, kemudian kelompok yang keempat adalah mata kuliah lapangan. Mata kuliah lapangan mungkin hampir semuanya punya, ada KKN dan magang atau PLP. Ini termasuk kelompok mata kuliah lapangan. Nah, dulu mata kuliah ini termasuk mata kuliah pokok prodi, tapi dalam konteks kurikulum MBKM ini dikelompokkan ke mata kuliah lapangan. Ya, mata kuliah lapangan yang diletakkan di semester 6 atau 7. Kemudian mata kuliah tugas akhir ini termasuk mata kuliah pokok prodi, hanya peletakannya ditaruh di semester 7 atau 8. Nah, 4 kelompok mata kuliah inilah yang sebenarnya perlu disiapkan oleh masing-masing prodi. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya pemberlakuan kurikulum MBKM ini sangat kental dengan kewajiban atau tugas dari pimpinan universitas atau fakultas. Ada banyak hal yang di luar domain dari prodi, ya, termasuk atau khususnya yang terkait dengan sistem informasi akademik, kemudian MOU, kemudian pemberdayaan atau pembagian atau penyiapan dosen, itu kan di luar ranahnya prodi. Sehingga institusi universitas
punya tugas tanggung jawab yang penting untuk bisa berlakunya kurikulum MPKM ini. Ada beberapa nomor yang sempat saya daftar sebagai tugas universitas, termasuk tugas fakultas. Ya. Nah, ini tanpa di backup oleh pimpinan universitas dan fakultas, maka tentu akan kesulitan prodi untuk melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, ini tugas prodi tadi sudah saya sebut, yang pokok ini menyusun kurikulum, kemudian memastikan bahwa mahasiswa itu punya hak, punya peluang untuk bisa belajar di luar prodi asal. Ya, kemudian juga menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa dari luar prodi. Dan ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu, tugas Kaprodi itu menjadi sangat berat dengan kurikulum ini, karena ada tugas juga untuk melakukan pengakuan atau penyataraan atau ekivalensi mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa dari luar prodi atau luar perguruan tinggi. Nah, di samping itu juga punya tugas untuk melaporkan perkuliahan yang sudah mengakomodasi MPKM itu ke kementerian. Ini tugasnya menjadi tambah berat untuk Kaprodi. Nah, ini rincian yang tadi sudah saya sebutkan, ya menyiapkan mata kuliah yang kita kelompokkan sebagai mata kuliah pokok prodi asal sebanyak kira-kira 90 sampai 100 SKS yang ditata diletakkan di 5 semester awal. Nah, ini tidak termasuk mata kuliah lapangan. Nah, mata kuliah lapangan yang tadi sudah saya sampaikan nanti diletakkan di semester 6 atau 7, sementara tugas akhir skripsi ini termasuk mata kuliah pokok prodi, tapi diletakkan di semester 7 atau 8. Nah, beberapa perguruan tinggi saya lihat semester 7 itu masih banyak mata kuliah teori, ini tentu akan mengganggu mahasiswa untuk lulus 8 semester. Jadi kalau memungkinkan bahkan tugas akhir pun sudah muncul di semester 7, sehingga memungkinkan mereka lulus dalam 7 semester bahkan. Kemudian kelompok mata kuliah yang advance tadi, kira-kira atau kalau di UNY minimal 16 SKS, ditaruh atau diletakkan di semester ke-6. Kemudian mata kuliah peminatan, kalau dihitung-hitung ya minimal 30-an SKS, ditaruh di semester 6, 7, dan sebagian di semester 5. Dan ini yang tugas baru tadi saya sebutkan, Prodi juga menyusun bentuk rinci dari bentuk operasional dari MOU, yaitu kontrak atau yang sering kita sebut dengan IA. Ya, IA itu implementation arrangement atau kontrak pelaksanaan lah. Implementation arrangement. Nah, yang di situ harus diatur misalnya bagaimana pembelajaran itu akan dilangsungkan, prosesnya seperti apa, kemudian nanti SKS-nya diakui sebesar apa, kemudian penilaiannya oleh siapa dan bagaimana, dan pembiayaannya seperti apa, termasuk class size yang bisa ditempati atau bisa dipilih oleh mahasiswa itu berapa. Nah, kemudian tugas yang terakhir adalah melaporkan kerjasama itu ke PDDikti. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita perlu untuk juga membahas bagaimana mata kuliah itu ditata di semester-semester. Nah, ini beberapa perguruan tinggi memahaminya bervariasi memang tentang kurikulum ini. Kalau tadi saya sebutkan ada 4 pola masa belajar, bukan berarti prodi itu menyusun 4 set kurikulum. Ya.
di UNJ beberapa prodi sangat susah untuk diberi pemahaman. Karena ada 3 pola masa, kemudian dia menyiapkan 3 set kurikulum. Sebetulnya itu memudahkan, tapi sangat berat, sangat memberatkan ke Kaprodi. Nah, sebetulnya seperti hakikatnya prodi, kalau kurikulum itu ya disusun satu kesatuan, satu utuh, satu paket kurikulum. Nah, saya akan mengusulkan Bapak Ibu bahwa prodi cukup membuat satu paket kurikulum. Walaupun ada sekian variasi kemerdekaan yang bisa ditempuh oleh mahasiswa kita. Nah, Bapak Ibu, khususnya untuk prodi-prodi baru, memungkinkan harus menyusun, harus menyiapkan kurikulum lebih awal. Langkah-langkah pengembangan kurikulum itu untuk kurikulum Merdeka Belajar ya sama dengan kurikulum sebelumnya. Ya, langkah-langkahnya ya, dimulai dari penetapan profil, ya bahkan visi misi dulu ya, visi misi prodi, profil lulusan, kemudian baru yang langkah berikutnya pembentukan mata kuliah, dan terakhir adalah menata ke struktur kurikulum sampai ke rencana pelaksanaan pelajaran. Ada 3 langkah besar. Nah, Bapak Ibu, di panduan pengembangan kurikulum perguruan tinggi juga sudah diatur. Ini saya ambil contoh cupliannya yang saya modifikasi, saya ubah-ubah beberapa hal karena ketidaksesuaian. Nah, ini langkah-langkah ini Bapak Ibu sudah yakin, saya yakin sudah paham, sudah pernah membaca, sudah melihat, walaupun saya yakin sebetulnya belum semuanya bisa melaksanakan tahap demi tahap itu dengan benar. Nah, tadi Pak Bowo selaku Ketua KPBI mendorong untuk asosiasi atau kita ini menyusun CPL bersama-sama. Bukan berarti CPL itu akan dipakai sama oleh semua prodi, tetapi paling tidak menjadi acuan, menjadi menjadi pertimbangan, ya bisa diadopsi. Karena memang yang punya kewenangan penuh untuk menetapkan CPL ya prodolnya. Tapi dengan bantuan dan kerjasama dengan asosiasi tentu lebih memudahkan. Nah, ini pada tataran pembentukan CPL, bahan kajian, sampai menghasilkan mata kuliah, ini adalah langkah yang paling susah, paling sulit, yang biasanya oleh perguruan tinggi dilewati ya, karena tidak mudah. Yang melaksanakan pun rasanya terjebak dan keluarnya salah juga, ya ini tidak mudah. Maka saya setuju ada waktu khusus nanti Pak Bowo, kita bareng-bareng diskusi mengenai bagaimana kita menetapkan CPL yang pas untuk prodi masing-masing, kemudian juga bahan kajiannya, dan syukur sampai mata kuliah. Kalau antar prodi di asosiasi ini banyak bersepakat, sebetulnya program-program nasional seperti pertukaran mahasiswa itu menjadi sangat mudah, karena komposisi kurikulum itu menjadi mirip atau seirama, sehingga bertukar itu menjadi lebih mudah. Walaupun sekali lagi otonomi ada di masing-masing perguruan tinggi. Nah, di mana kira-kira langkah yang menjadi penting dipertimbangkan oleh MBKM itu mulai dari penetapan CPL. Jadi Bapak Ibu, inilah yang sebagian dosen senior itu menanggapi gamang pada kebijakan MBKM, karena CPL yang nanti akan ditempuh mahasiswa tidak sepenuhnya sama antar mahasiswa di prodi itu. Ya, ada beberapa warna-warni karena menempuh mata kuliah di luar sebetulnya berangkat dari CPL yang tidak selalu sama. Nah, ini perlu ditetapkan, nanti ada CPL yang memang CPL pokok prodi, ada juga sifatnya CPL tambahan yang bisa memperkuat atau menambah kompetensi dari mahasiswa. Nah,
disinilah kira-kira nanti intervensi pemerintah yang bukan intervensi dalam konteks memaksa, tapi memberikan dorongan supaya memperhatikan CPL itu memungkinkan mahasiswa menempuh mata kuliah di luar sekalipun CPL-nya berbeda dari CPL di prodinya. Masih berapa menit waktu saya, Pak Bowo? Monggo Pak, seperempat. Ya, mohon izin masih beberapa slide. Ya, ini gambaran sederhana ilustrasi untuk membandingkan atau komparasi struktur kurikulum yang non MBKM dan kurikulum yang MBKM. Yang non MBKM yang selama ini sudah kita miliki, saya gambarkan dengan warna yang sama dari semester 1 sampai 8. Artinya semua mahasiswa di prodi ini akan menempuh mata kuliah yang sama dari semester 1 sampai semester 8. Hanya beberapa itu ada variasi kecil pada mata kuliah peminatan. Nah, sementara pada struktur kurikulum model MBKM terlihat warna-warni di kurikulum itu ya. Ada yang warna biru muda, ini yang saya beri warna biru muda, ini yang saya sebut sebagai kelompok mata kuliah pokok prodi. Ya. Kemudian ada yang berwarna ungu, ini yang tadi kelompok mata kuliah advance. Ya. Yang biru muda ini semua mahasiswa mengambil sama, tapi yang ungu ini tidak semua mengambil. Ya. Nah, kemudian yang kuning, ini yang mata kuliah peminatan atau pilihan. Ini juga tidak semua mahasiswa mengambil. Nah, jadi nanti di kurikulum prodi perlu diberi tanda, diberi dibedakan mana yang pokok prodi yang 5 semester itu, mana yang peminatan, mana yang advance ya, mungkin dikasih tanda bintang 1, bintang 2 atau silahkan diberi tanda apa supaya mahasiswa tahu mana yang wajib ditempuh di prodi itu, mana yang sifatnya pilihan. Ya. Nah, ini besarnya SKS Bapak Ibu, karena masing-masing perguruan tinggi punya kebijakan yang berbeda-beda mengenai mata kuliahnya, mengenai terutama mata kuliah yang sifatnya universiter, yang MKDU atau MKU atau MKDK, maka banyaknya SKS untuk mata kuliah pokok prodi juga bervariasi. Ya, tapi saya lihat besarannya bervariasi, berkisar dari 80 sampai 90 SKS. Nah, ini yang disebar di semester 1 sampai 5 dan nanti sebagian kalau di UNJ ada 6 SKS, di tempat lain ada 8 SKS, yaitu mata kuliah tugas akhir. Jadi kalau di total ya kira-kira hampir 90-an ya untuk mata kuliah pokok prodi. Kemudian yang ungu L atau lanjut ini kira-kira 16 minimal 16 SKS kalau di UNJ, Bapak Ibu silahkan supaya mereka yang menempuh pola 611, 602 atau 701 punya kekuatan prodi yang lebih baik karena ada mata kuliah prodi yang sifatnya lanjut. Lebih hebat keprodiannya ya bagi mereka yang menempuh pola 611, 602 atau 701. Nah, mereka yang menempuh pola 512 maka setelah 5 semester ini maka tidak perlu lagi dia menempuh yang ungu ataupun yang kuning. Dia langsung belanja atau belajar di luar prodi dan pulang nanti kembali untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi. Nah, ini Pak Bo dan Bapak Ibu, bagaimana nanti kita menyusun CPL itu.
yang dulu kita anggap sakral miliknya prodi, mungkin kita harus sedikit menyadari bahwa ada CPL-CPL yang memungkinkan kita akomodasi, walaupun tidak persis sama dengan CPL yang kita rancang sebelumnya. Ada CPL pokok dan juga CPL tambahan. Ini ilustrasi saja Bapak Ibu, seorang mahasiswa nanti kita bayangkan mulai semester 3 atau semester 4 nanti prodi sudah mulai merasa pusing nanti melayani mahasiswa. Kalau sekarang ya sudah mulai masih nyaman karena semester 1, 2 masih paket. Nah, dalam memenuhi SKS-nya mahasiswa itu bisa belajar di prodi tetangga, di prodi sama di perguruan tinggi lain, bahkan di prodi beda, perguruan tinggi beda. Bahkan di non perguruan tinggi juga bisa. Ya, misalnya yang KKN, PPL, atau proyek-proyek ya. Dan di UNJ sudah didorong bisa juga transfer kredit dari luar negeri. Nah ini kalau sistem informasinya tidak handal, tentu akan sangat kesulitan. Nanti bagaimana akan mengelola SKS dari mahasiswa kita. Sehingga sekali lagi penguatan sistem informasi menjadi keniscayaan ya untuk pembelakuan kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah Bapak Ibu, ini istilah yang di UNY mungkin tidak harus diikuti Bapak Ibu. Untuk memenuhi SKS, kami mengenal istilah shopping dan kredit transfer ya. Nah, shopping itu ketika mereka menempuh SKS di luar prodi yang mata kuliah itu tidak ada di prodi asal. Sementara kalau transfer kredit, mereka belajar di luar prodi, tetapi sebetulnya mata kuliah itu ada di prodi asal. Sehingga dia nanti hanya memperoleh nilai dan akan dipasang di KHS pada mata kuliah yang sudah sama di kurikulum di prodinya. Sementara kalau yang belanja nanti akan masuk ke KHS itu dengan nama yang berbeda, dengan SKS yang berbeda, yang belum pernah ada di kurikulum prodi. Inilah yang kadang-kadang membuat kita tuh, wah gimana nanti ya KHS itu akan berwarna-warni. Ada yang digitnya 10, ada yang digitnya 11, ya karena yang shopping ini memang kita memungkinkan mengadopsi nama mata kuliahnya apa adanya, jumlah SK juga apa adanya, nilainya tentu yang berasal dari tempat belanja itu. Nah, ini gambaran ruwet ini akan terjadi kira-kira mulai semester 3, 4, 5, 6, sampai 7. Ya. Kita bayangkan ya, mudah-mudahan nanti semuanya siap. Nah, ini gambaran yang lain, bagaimana mahasiswa memenuhi KS-nya yang siapkan oleh tim pengembang panduan pengembangan kurikulum perguruan tinggi ya, tapi prinsipnya bersama bahwa belanja atau pergi keluar prodi itu ya diharapkan atau dirancang mulai semester 6 ya, semester 6, 7 ini ya belanjanya, dan semester 8 itu pulang lagi untuk menyelesaikan skripsinya. Sementara yang 1 sampai 5 itu memang belajar di prodi asalnya. Hampir sama. Hanya di sini ditekankan bahwa memungkinkan nanti ada CPL atau kompetensi baru yang masuk ke KHS mahasiswa. Ya, karena oleh Kementerian melakukan pertukaran, artinya akan belajar ke luar prodi. Mana sesuai dengan belajar ke perguruan tinggi lain atau ke prodi lain ketika sudah ada MOU-nya.
dilanjuti oleh SK-nya berapa. Nah, ini tata caranya sudah diatur, tetapi tentu kita boleh berkreasi ketika ada langkah lain yang lebih baik daripada ini. Tapi saya mencermati Bapak Ibu, mekanisme yang dicontohkan oleh kementerian ini sudah sangat bagus. Nanti mungkin kita bisa mengadopsi bareng-bareng. Nah, ini pengakuan penyetaraan yang ketika nanti ada mahasiswa yang belanja atau belajar ke luar prodi, maka dimungkinkan ya prodi nanti punya hak atau punya kewenangan untuk bisa menerima atau menolak, mengakui atau tidak mengakui. Tetapi kalau sudah ada IA, tentu tidak ada alasan untuk tidak mengakui. Nah, walaupun beberapa kebijakan pimpinan universitas memungkinkan bahwa IA itu menyusul. MOU sudah ada, jalan dulu, IA-nya menyusul. Programnya jalan. Nah, ini yang nanti perlu prodi akan bersikap. Kita bisa mengaku atau menerima itu dengan dua pilihan, yaitu free form atau structured form. Yang free form ini artinya kegiatan belajar yang dilakukan mahasiswa di luar prodi selama 1 semester, tentu dengan nilainya, baik di dalam atau di luar negeri, maka langsung diakui sebanyak 20 SKS tanpa menyetarakan atau menghiraukan dengan SKS mata kuliah relevan yang telah ada. Artinya ya lupakan mata kuliah yang mirip, tapi ya sudah yang dari luar itu dipakai apa adanya. Ya, gelundungan 20 SKS itu namanya free form. Nah, kemudian juga memungkinkan Kaprodi itu tidak menerima apa adanya 20 SKS. Mungkin akan dipecah-pecah menjadi sekian mata kuliah disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Ya, kegiatannya seperti itu, kira-kira relevan dengan mata kuliah ini, mata kuliah itu, sehingga sekali ke luar negeri, keluar prodi 1 semester, nanti nilai itu tidak gelundungan 1 mata kuliah, tapi menjadi sekian mata kuliah yang relevan. Ya, yang jumlah SKS-nya mungkin juga tidak sama, tidak selalu 20 SKS. Nah, ini kewenangan prodi. Bapak Ibu, tinggal beberapa slide, mohon izin. Ini permasalahan yang tampaknya akan terjadi, tampaknya akan muncul ketika kita secara intensif menerapkan kurikulum MBKM. Yang pertama ini yang paling kritis, paling krusial adalah tentang pembiayaan, tentang UKT. Misalnya mahasiswa dari prodi EBIO UNY belajar ke mana yang jauh ini? Ya, nggak usah jauh-jauh lah, misalnya ke prodi di Jakarta misalnya. Nah, selama ini mahasiswa itu membayar, kalau dulu SPP ya, sekarang kan kita sebut UKT karena semua semester dia membayarnya flat sama. Misalnya di UNY dia per semester membayarnya 4 juta. Kemudian di Jakarta, di prodi PBU Jakarta, itu paling murah 6 juta misalnya. Nah, terus bagaimana kalau mahasiswa kami belajar di UNJ, apakah harus membayar 6 juta, ataukah cukup 4 juta seperti yang di UNY? Nah, ini menjadi sangat rumit diskusi ini, Bapak Ibu, tidak mudah. Mungkin kita sementara melihat sederhana, tapi begitu dilihat oleh jajaran keuangan, bagian keuangan, ini bicaranya berbeda. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita tidak berpikir ke sana. Nah, ini tentu harus dipikirkan bagaimana solusinya. Nah, kemarin para pimpinan beberapa LPTK bersepakat
supaya aman maka kita bertukar mahasiswa. Dari Jakarta ke Jogja ada 2 mahasiswa, maka dari Jogja ke Jakarta juga mengirim 2. Nanti masing-masing tidak perlu membayar lagi, artinya membayarnya cukup di masing-masing perguruan tingginya, UKT masing-masing. Nah, nanti kalau dari UNY 10, yang dari Jakarta ke Jogja hanya 2, tentu kan Jakarta rugi, ya. Mestinya dapat 10 kali 6 juta, tapi hanya dapat 2 kali 6 juta. Ini kalau tidak sama. Nah, kita kemarin didorong oleh pimpinan untuk menerapkan namanya resiprokal, ya, bertukar. Lalu keluar 2, masuk juga 2, antar 2 perguruan tinggi ini. Nah, monggo ini kan baru ajaan pimpinan beberapa LPTK, belum mewakili semuanya. Tapi tentu ini perlu dipikirkan sejak awal. Nah, termasuk mahasiswa ini kan semester 1 sampai 5 sudah punya kos-kosan misalnya, kalau mereka pendatang. Ya. Kemudian dari Jogja dia pindah ke Jakarta untuk kuliah di sana. Apakah juga harus indekos lagi di Jakarta? Ini juga rumit. Nah, resiprokal itu tadi mengarah ke sana. Yang 2 dari Jogja ke Jakarta itu cowok, yang dari Jakarta ke Jogja juga harus cowok, supaya bisa bertukar kos-kosannya. Sampai sebesar itu mikirnya. Tapi silakan, ini terlalu detail ya. Tapi tentu nanti ke depan akan menjadi masalah kalau tidak diantisipasi sejak awal. Kemudian dengan KRS ini ya tidak lama lah untuk waktu mengisi KRS. Bagaimana mahasiswa itu bisa melihat program-program atau mata kuliah di tempat lain. Kalau sistem informasinya tidak kuat. Kalau kuat kan mungkin bisa saling melihat ya. Yang mahasiswa dari Jogja bisa melihat mata kuliah yang ditawarkan. Sebaliknya yang dari Jakarta bisa melihat mata kuliah yang ditawarkan di Jogja. Sehingga bisa dalam waktu yang pendek menetapkan mata kuliah mana yang ditempuh. Ya. Kalau sistem informasinya kuat. Nah, kalau tidak kuat seperti apa? Termasuk untuk pengakuan dan penyetaraan. Dari awal harus sudah diketahui mata kuliah ini di sana berapa SKS. Nah, kemudian belum kesesuaian struktur kurikulum. Di semester genap, gasal itu kalau sudah berbeda juga repot untuk bertukar. Nah, termasuk istilah-istilah mata kuliah PLP ini antar perguruan tinggi namanya beda-beda. Ada yang magang, ada yang PLP, ada yang PK. Nah, ini tentu harus diantisipasi sejak awal. Nah, kemudian bagaimana membimbing dan menilai? Siapa yang membimbing? Apakah dosen yang ketempatan ataukah mau sharing atau bareng-bareng atau seperti apa? Itu juga tergantung kesepakatan sejak awal. SKS, Bapak Ibu, pengalaman yang kemarin melalui program Permata misalnya, mahasiswa yang ikut program Permata itu rata-rata akan molor studinya. Ya, karena begitu pergi keluar, yang mestinya 1 semester bisa menempuh 24 SKS, maka di sana dia hanya bisa menempuh paling banyak 10 SKS atau 12 SKS. Sehingga dia rugi. Kenapa? Karena yang cocok hanya itu. Yang lain tidak cocok. Nah, ini perlu diantisipasi sejak awal. Ada wacana bahwa prodi asal itu akan menawarkan mata kuliah daring atau online, sehingga sambil dia kuliah di tempat lain, dia bisa menempuh mata kuliah tertentu yang ditawarkan di prodi asal supaya jumlah SKS-nya genap ya. Lalu 20 atau 22 SKS atau seperti sebesar apa yang dia inginkan. Nah, ini Bapak Ibu beberapa masalah yang tampaknya akan muncul ke depan, oleh karenanya perlu dipikirkan sejak awal kalau kita nanti bersepakat untuk melaksanakan MPKM itu sesegera mungkin. Ini contoh kasus Bapak Ibu, mata kuliah PLP di UNY mengalami evolusi. Tahun 2012 itu namanya magang. Ada magang 1, magang 2. Kemudian begitu terbit Permen nomor 15 Permen nomor
77 tahun 2015, 17 maaf, nomor 55 tahun 2017, maaf saya ikut buat lupa. Permen Ristek Dikti ya nomor 55 tahun 2017 tentang standar pendidikan guru, maka berubah menjadi PLP 1 dan PLP 2. Nah, dengan SNDT yang baru berubah lagi, tidak ada PLP 1, PLP 2 tapi digabung menjadi praktik kependidikan. Nah, ini contoh bahwa kurikulum antar prodi memungkinkan berbeda. Maka perlu sejak awal diantisipasi. Nah, namun demikian Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan MBKM tampaknya kesulitan dan permasalahan ataupun hambatan tadi akan terbayarkan karena adanya beberapa hal yang menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, tentu bagi mahasiswa ini akan menambah kompetensi, menambah pengalaman, menambah wawasan. Dan bagi prodi bisa saling studi banding, bisa saling memperbaiki dengan melihat kondisi di prodi mitra. Kemudian kita bisa saling mendukung, sharing untuk riset, sharing untuk penerbitan dan lain-lain ya, karena materi-materi riset itu bisa muncul ketika kita mengelola pembelajaran ini, pembelajaran yang berbasis MBKM. Nanti akan banyak hal yang akan menginspirasi riset-riset bersama. Kemudian tentu menambah kekerabatan antar pengelola PTK juga antar pengelola prodi, dan terakhir yang tidak perlu kita ya kita hindari, kita remehkanlah tentang pemeringkatan oleh kementerian, karena dengan kerjasama yang diformalkan dengan IA, maka laku bisa diakui oleh kementerian sebagai poin untuk pemeringkatan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi kita perlu dari awal menyiapkan kalau ingin kerjasama ya untuk MOU tingkat universitas, kemudian kita tidak lanjuti dengan IA tingkat prodi. Dan nanti setelah akhir IA itu kita laporkan ke PD Dikti. Maka akan memperoleh tambahan untuk pemeringkatan. Nah, Bapak Ibu, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berharap ada diskusi di antara kita karena tentu Bapak Ibu juga punya pengalaman, punya pemahaman tentang kurikulum ini. Nanti kita bisa mengambil mana yang baik untuk diterapkan di prodi masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Paidi yang Pak, sudah memberikan paparan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini semakin memperjelas Bapak Ibu dan tentu memberikan kemudahan bagi kita untuk mengambil langkah-langkah strategis di prodi kita masing-masing sesuai dengan kondisi yang ada di tempat kita. Baik Bapak Ibu, kami buka kesempatan untuk berdiskusi secara langsung saja, secara tidak usah melalui chat maksudnya. Kami persilahkan. Bisa dengan raise hand. Silahkan Bapak Ibu. Mas Bowo, saya mungkin mau nanya dulu. Oke, silahkan Pak Amras. Terima kasih Mas Bowo, Mas Paidi. Jadi kalau lihat bentuk kegiatannya kan ada 8 ya, 8 bentuk. Nah, kalau yang katakanlah di kampus sendiri kan nggak ada masalah yang 20 SKS di kampus sendiri. Nah, yang 40 SKS di luar prodi dan di luar kampus sendiri mungkin itu yang menjadi masalah gitu ya. Ya. Banyak pertimbangan lah. Nah, kalau yang antar kampus mungkin ya tidak terlalu masalah juga. Paling hanya masalah tadi supaya resiprok, supaya setara, supaya tidak saling merugikan. Nah, ini yang di luar perguruan tinggi, tapi bagaimana kita mengukur gitu ya supaya
lembaga tersebut betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu mungkin kriteria lembaganya, kriteria dosen atau ahli di lembaga tersebut. Nah, itu mungkin Pak Edi yang kelihatannya PR beratnya ya. Ya. Itu saya lihat dulu Pak Mas Edi, monggo. Oke, makasih. Baik, langsung saja monggo Pak Paidi. Makasih Pak Bowo, Pak Ampras, Bapak Ibu semuanya. Memang ada 8 bentuk pembelajaran ya yang diperkenalkan oleh kementerian. Tadi tidak saya lompati tadi karena Bapak Ibu sudah tahu ya. Yang paling menarik adalah bentuk namanya pertukaran pelajar yang tadi saya contohkan harus ada IA tadi ya, pertukaran dari prodi A ke prodi B dan seterusnya. Dan juga yang tadi yang di Pak Ampras sebutkan adalah bentuk pembelajaran yang proyek mandiri ada, kemudian mengajar di sekolah juga ada, itu ya, ada sekian bentuk itu. Nah, Bapak Ibu, di Permendikbud juga disinggung bahwa kegiatan yang di luar kampus yang dapat diikuti oleh mahasiswa itu syaratnya harus 1, ditawarkan oleh pemerintah, 2, diakui oleh pimpinan perguruan tinggi. Artinya tidak sembarangan. Nah, ini tentu dalam konteks untuk menjaga mutu barangan ya. Nah, lembaga-lembaga tertentu memang menawarkan program kegiatan, tapi tentu tidak semuanya punya kualitas yang baik untuk mahasiswa kita. Nah, ini belum lama teman dari Jember ini diskusi tentang proyek namanya pemberdayaan dan pembangunan desa ya, itu bagian dari 8 itu. Kebetulan ada kementerian yang relevan, yaitu Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi ya, Kemendes PDTT itu ya. Ini yang bisa bisa sharing dengan Kemendikbud untuk melaksanakan MBKM khususnya pada kegiatan yang membangun desa. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks ini yang bisa dimintai informasi mengenai kualitas itu adalah Kementerian Desa. Begini ceritanya Pak Ampras, jadi nanti Mas Watu bisa melakukan semacam KKN tapi tematik ya, KKN tematik yang syaratnya programnya harus dianggap relevan dengan programnya Kemendes. Jadi ada sekian puluh program itu, namanya cocok di salah satu atau sebagian dari program-programnya itu. Dan nanti akan dilaksanakan minimal 6 bulan. Minimal ya, bisa diperpanjang 12 bulan. Ya. Dan nanti pembimbingnya bisa dari perguruan tinggi ditambah dari desa maupun dari Kementerian PDTT. Nah, ini Pak Ampras, kalau kualitas nanti dikontrol karena nanti ada proposal, ada seleksi oleh kementerian, tentu akan tidak akan asal-asalan ya programnya ya. Nanti termasuk kalau mengajar di sekolah itu juga ada seleksi, tidak sembarangan. Dan monggo nanti dilihat di mekanisme pendaftaran itu yang dikelola oleh kementerian, ada langkah-langkah di mana kontrol itu juga ada dari pemerintah. Karena ada seleksi ya, ada seleksi, kemudian pengakuan dan juga nanti pemberian nilai. Mungkin sekilas itu Pak Ampras, akan saya share juga nanti buku panduan Bapak Ibu yang belum punya, buku panduan MBKM yang bisa memberikan panduan bagaimana kalau mahasiswa kita nanti menempuh studi di luar perguruan tinggi, di desa atau di sekolah-sekolah, baik di kota, di desa maupun yang tempat terpencil, itu seperti apa rambu-rambunya, ya, supaya tidak menabrak kualitas tadi. Ya, terima kasih Pak Ampras. Terima kasih Mas Paidi. Ya, saya kira begitu ya Pak Ampras, jawabannya cukup jelas. Baik, Bapak.
Pak Muhyiddin, Pak Bowo. Oh, Pak Muhyiddin, silakan Pak. Ya, makasih atas kesempatan diberikan Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat sore. Selamat sore Pak Muhyiddin. Pak, mohon maaf Bapak ini, ada yang saya mau sampaikan yang saya lakukan Ya. selama ini dengan Pak Rusdi dari UNJ. Itu Ya. sebenarnya sangat klasikal. Tidak merubah struktur kurikulum, hanya bertukar kelas. Pak Rusdi mengirim. Oh, bertukar kelas ya, ya. Atau bertukar dosen ya? Pak Rusdi mengirim 4 kelas ke UNM, kemudian dari UNM mengirim 2 kelas ke UNJ. Ini pengakuan SKS-nya itu sesuai dengan mata kuliahnya. Ya. Kami tidak merubah struktur kurikulum. Kalau tadi mencermati seperti yang disampaikan Pak Paidi, ada dua saya perhatikan. Kurikulum yang berjalan sekarang sesuai dengan struktur yang ada, terserah mahasiswanya mau memilih yang mana. Kemudian yang kedua, merestrukturisasi kurikulum itu. Nah, tadi saya perhatikan Pak Paidi, semua semester tetap terdistribusi itu mata kuliah. Ya. Mau dikelompokkan. Nah, bagaimana seandainya Pak, kami sudah membuat struktur misalnya semester 6, mata kuliah ini diambil di luar. Tetapi ternyata mahasiswa itu punya Putus-putus Pak Muhyiddin. Ya, ini suaranya terputus Pak Muhyiddin. Ya, mungkin baru naik turun sinyalnya. Oh, mama kuliah no. Mari Bu Pujiati. Tetapi ternyata mahasiswanya mau memilih mata kuliah yang lain, tidak ada di dalam struktur. Apakah dibenarkan seperti itu atau harus sesuai dengan yang ada di prodi asal, Pak? Seperti itu. Nah, ini ada kesulitan kami, Pak. Setelah membuat struktur, saya mengelompokkan itu mata kuliah, ternyata sangat variatif. Bisa saja nanti mahasiswa ada yang mengambil tidak sesuai dengan yang di kurikulumnya, di kurikulumnya ya. Jadi ada kurikulum baru lagi Pak, seperti itu. Ya. Tadi pernyataannya Pak Paidi tidak merubah kurikulum, saya memang seperti itu yang kami buat Pak. Tapi setelah melihat kondisinya, apakah mahasiswa memang nanti bisa memilih mata kuliah seperti ini atau bisa memilih yang lain, seperti itu Pak. Jadi begitu Pak Paidi. Oke, makasih Pak Muhyiddin. Tadi ada contoh Pak, saya minta nanti kalau ada contoh dari UNY, semester 6 apa mata kuliahnya, semester 7 apa, seperti itu Pak. Ya, makasih. Oke Pak Muhyiddin ya, makasih. Sedikit putus-putus tapi mudah-mudahan tidak keliru dalam menangkap apa yang dimaksud Pak Muhyiddin. Terima kasih Pak Muhyiddin. Ya. Musim hujan di sini Pak, musim hujan. Oh iya, sama di sini juga hujan Pak, sama-sama. Ini sedang makmur Pak, semuanya hujan. Ya, Bapak Ibu mungkin semuanya sudah punya pengalaman ya mengelola program namanya Permata yang diinisiasi oleh pemerintah. Kalau Permata itu kan yang pergi kan mahasiswanya ya, mahasiswanya pergi belajar di. Nah itu rasanya Permata itu sudah memulai dan MBKM ini, jadi mahasiswa yang pergi ke sana. Tidak satu kelas ya, hanya berapa mahasiswa ke tempat lain ya. Di sana satu semester penuh mengambil sekian mata kuliah. Yang tadi saya bilang mereka rugi karena hanya bisa mengambil sekian mata kuliah yang cocok dengan kurikulumnya. Iya. Nah, sementara dengan MBKM ini Pak,
memungkinkan mahasiswa itu mengambil mata kuliah lain yang di kurikulumnya tidak ada. Oh iya. Ya, tetapi tadi tentu harus ada bimbingan dari dosen PA supaya tidak terlalu liar mengambil mata kuliah. Iya. Supaya nanti bermakna dan bermanfaat untuk kompetensinya. Ya, jadi memungkinkan Pak yang tadi kalau di UNY diberi istilah shopping, Pak. Shopping itu artinya menempuh kuliah yang di kurikulumnya tidak ada. Oh gitu. Nanti akan dibawa, akan masuk ke KHS-nya. Ya. Jadi memungkinkan antara mahasiswa itu KHS-nya beda-beda strukturnya. Nah, itu dampak dari Merdeka Belajar, Pak, ya, memungkinkan. Tapi sekali lagi harus di bawah bimbingan dosen PA. Ya. Jadi sekarang lebih mudah dengan Permata itu, misalnya anak saya pergi ke Medan, di sana yang cocok dengan mata kuliah yang di UNY hanya 5 SKS misalnya, dia bisa menempuh yang lain yang di sana yang dianggap bagus bagi dia dan disetujui oleh PA. Ya, sehingga nanti bisa mungkin nggak hanya 10 SKS tapi sampai ke 18 atau 20 SKS. Atau ada cara lain yang prodinya tidak ingin mereka terlalu bebas mengambil banyak-banyak, ya prodinya mau mengirimkan kuliah daring, ya sisanya dengan kuliah daring supaya tidak terlalu banyak menempuh mata kuliah yang berbeda dari prodinya. Itu masing-masing prodi punya kebijakan tentu saya pikir. Tapi mahasiswa punya hak untuk shopping, ya, tapi tentu tidak sebebas-bebasnya. Tetap dalam pengarahan dosen penasihat akademik. Itu Pak Muhyiddin, mudah-mudahan menjawab apa yang dimaksudkan oleh Pak Muhyiddin. Ya, terima kasih Pak Paidi. Berikutnya Mas Setio Prajogo. Monggo Pak. Ya, monggo, tetangga dari Magelang, monggo Pak Setio. Matur nuwun Pak Waidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini, yang cuacanya juga hujan ini. Jaga kondisi. Yang saya hormati Pak Biwo selaku Ketua KPPI, kemudian para Dewan Penasehat, dan juga Bapak Ibu lain semuanya. Pak Waidi, ini ada beberapa pertanyaan yang monggo. Semua korprodi tengah dipusingkan dengan MPKM ini. Iya, sama Pak, semua sama. Solusinya botrek Pak, kalau saya Pak, pusingnya hilang. Gini Pak, yang pertama mungkin capaian pembelajaran, capaian pembelajaran ini kan sebagai acuan dari prodi untuk menyusun kurikulum, menyusun yang lainnya. Alangkah baiknya ini capaian pembelajaran kita fixkan nanti dari KPPI yang mengeluarkan KPPI. Jadi nanti prodi bisa menjadikan dasar itu sebagai reformulasi kurikulum MPKM ini dan sudah disesuaikan dengan MPKM seperti itu. Ini usul Pak Prodi yang capaian pembelajaran. Kemudian yang tentang MPKM Pak, ini kan memfasilitasi mahasiswa 3 semester di luar prodi gitu ya Pak ya. Artinya mereka tidak mengikuti kegiatan. Apakah ini yang saya maksudkan ini benar atau tidak Pak? Mohon penjelasannya. Jadi 3 semester di luar prodi artinya memang benar-benar mahasiswa belajarnya di luar prodi, artinya memang mereka belajarnya ya di situ, di tempat entah itu perguruan tinggi asal, perguruan tinggi yang lain, atau di instansi non perguruan tinggi ya. Non perguruan tinggi betul, atau di industri seperti itu. Nah mereka belajarnya di situ, kemudian kita konversi dalam bentuk free form atau structured form tadi yang telah disampaikan gitu ya Pak. Kita memfasilitasi, artinya mahasiswa tidak wajib ya Pak PT ya, tidak wajib mengambil. Nah pertanyaannya begini Pak, nah nanti kalau misalnya kita fasilitasi di struktur kurikulum, kita pasang MPKM, sebagian besar mengambil MPKM Pak. Ada beberapa permasalahan terkait dengan BKD dosen yang di prodi asal. Nah, ini kan mahasiswa dalam 3 semester itu kan ini ya, keluar prodi, artinya apakah nanti bagaimana dengan pemenuhan SKS dosen yang di dosennya nganggur ya Pak ya? Nganggur itu. Nah, terus bagaimana? Padahal itu keluar, dan apalagi kalau skema pertukaran pelajar mungkin kita masih bisa menerima dan kita masih ada job gitu ya Pak ya.
Iya. Nah, kemudian kalau di industri seperti itu, nah itu bagaimana ke depannya nanti? Nah, kemudian Pak, ada yang namanya di 8 program itu asistensi mengajar ya, yang pernah saya sampaikan di grup itu. Ya. Apakah asistensi mengajar ini bisa kita bisa kita samakan dengan PLP begitu? Ataukah itu program tersendiri yang berbeda? Saya sempat mempunyai ide asistensi mengajar ini sebenarnya kan mengasistensi guru yang di sekolah mengajar gitu. Nah, itu kan mungkin membuat RPP, membuat media di situ, membuat metode pembelajaran, kemudian mungkin ada yang pembelajaran daring juga di situ. Banyak sekali kompleks dan kita bisa mengstruktur formkan atau memfree formkan, Pak. Ya. Seperti itu. Nah, tapi nanti juga kalau itu bukan dari bagian dari PLP, nah nanti pas PLP ngapain gitu. Nah, itu yang kalau misalnya berbeda gitu, Pak. Mohon penjelasannya, Pak Paiti. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3, monggo langsung, Pak. Iya, banyak pertanyaannya. Ini ada Pak Rusdi, ada Pak Bambang, ini perlu bantu ini. Halo Pak Bambang. Suhu-suhu nggak sembunyi Pak Bambang. Mana Pak Bambang? Santai aja. Kalau di tepi sungai tuh santai meneh, wah ini nggak fair ini. Yang lain kehujanan kok nih di tepi pantai apa sungai itu. Hanya saya mau pulang ke Bandung nggak boleh dia kena di lockdown ya Bandungnya ya. Di lockdown. Ya oke, selamat bersantai-santai Pak. Oke, Pak Setio dan Bapak Ibu, pertanyaan Pak Setio mencerminkan Pak Setio sekarang baru serius mengembangkan kurikulum. Kalau nggak serius mungkin nggak ada masalah Pak. Betul Pak. Aduh. Ya, yang santai-santai itu mungkin sudah beres atau belum membuat. Ya, guru saja. Nah, tentang CPL Pak Setio, Bapak Ibu semuanya, saya asumsikan ini kan prodi-prodi yang ada di asosiasi kita ini kan sudah berumur paling enggak lebih dari 5 tahun. Apakah ada prodi yang baru ini Pak Bowo? Ada Pak. Ada Pak. Ada. Berapa tahun? Oh ini Pak Mas Fikri mungkin masih baru ya. Kudus ya. Ya. Kalau sudah berumur minimal 6 tahun, saya berasumsi sudah punya kurikulum yang berorientasi KKNI. Sudah ya, yang sensitif sudah. Nah, kalau waktu itu kurikulum sudah dibuat dengan bagus, ya tentu waktu itu sudah mengacu ke CPL yang diberi rambu-rambu oleh KKNI maupun SNDikti. Nah, kalau sudah bagus CPL-nya Pak Setio, Bapak Ibu semuanya, sebetulnya untuk MBKM itu tidak harus membuat CPL baru, nggak harus kalau sudah bagus ya. Sekali lagi yang MBKM itu hanya perlu menata saja, merestrukturisasi letak-letak mata kuliah. Ya. Mungkin ya 1-2 mata kuliah baru yang sifatnya unggulan boleh ditambahkan, tapi tidak betul-betul membuat kurikulum baru, tidak. Yang Mas Fikri ini mungkin kalau baru berdiri ya harus membuat mata kuliah baru atau struktur baru silahkan. Tapi yang sudah lama saya melihat tidak begitu berat untuk kurikulum MBKM ini ya. Hanya menata-menata saja. Nah, tapi sekiranya ada pandangan CPL-nya masih belum yakin, belum bagus, belum mantap ya bareng-bareng nanti kita diskusikan. Pak Bowo sudah merancang minggu depan atau kapan ya, nanti kita diskusikan. Memungkinkan Pak, bahkan CPL itu dapat ditinjau setiap saat. Nah, kemudian yang MBKM tadi yang 3 semester di luar, ya ini sekali lagi hanya hak Pak, tidak wajib. Mereka boleh mengambil, boleh tidak. Dan sifatnya kan bukan bedol kelas, tidak satu kelas enggak, tapi per individu. Ada yang ingin pergi, ada yang tidak, ya nanti kalau tidak pergi harus dilayani di prodi asal, yang pergi ya nanti dilayani di prodi mitra. Nah, khusus untuk yang di luar perguruan tinggi Pak, yang di industri atau di sekolah atau di desa,
Kalau semuanya ke sana nanti dosennya menganggur, Pak. Nah, aturannya sangat jelas, Pak Setio, bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran yang di luar perguruan tinggi, maka harus dibimbing oleh dosennya. Jadi dosennya juga ikut bimbing, Pak, bukan nganggur. Bimbing. Nanti kalau di industri ya dosennya ikut dibimbing. Tentu nanti dipilih, dibagi dosen-dosen yang relevan. Ya, yang relevan yang bisa memberikan bimbingan kepada mahasiswanya. Jadi rasanya tidak akan nganggur, Pak. Tetapi yang menjadi masalah ketika ada mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi lain yang tidak lewat resiprokal tadi. Nah, banyak yang keluar sementara yang ke dalam tidak ada. Itu mungkin bisa berkurang SKS-nya. Untuk itu solusinya masing-masing prodi harus menyiapkan mata kuliah unggulan, Pak. Unggulan yang menarik supaya ada orang luar yang belanja ke prodi kita. Nah, memang ke depan akan menjadi indikasi, Pak. Semakin banyak diserbu dari luar, semakin bermutulah perguruan tinggi itu. Kira-kira begitu, kira-kira ke depan ya. Walaupun ya tidak sepenuhnya. Nah, bagi yang nanti diserbu harus menyiapkan kuota maksimal. Jadi tidak semua bisa masuk ya. Misalnya maksimal bisa masuk hanya 50 orang ya, setelah itu ya tidak bisa masuk. Sistemnya dibuat begitu. Nah, kemudian tentang asistensi mengajar, Pak. Ini mata kuliah yang dibuat Pak Setio sendiri ya? Atau dari mana nama mata kuliah ini, Pak Setio? Dari itu, Pak. Dari panduan. Oh ya, itu istilah itu. Iya, saya paham ya. Itu mungkin dapat disetarakan ya dengan mengajar di desa ya. Itu kan sifatnya memang belajar. Itu belajar mengajar ya. Asisten itu kalau dilihat tuh persis dengan LP, Pak. Itu memang jadi asisten guru, belum mengajar. Kalau PP sudah mengajar, kalau S1 belum, masih asisten. Sama, Pak. LP sudah ada, artinya kan tunggu. Begitu, Pak. Kita bisa menghargai kan sampai 1 semester penuh dengan nilai total maksimal 20 SKS. Nah, kalau PLP kan biasanya hanya 2 atau 3 SKS, hanya sekian hari. Ya, ada yang 40 hari, ada yang 2 bulan maksimal ya. Nah, itu bisa diperpanjang sampai 1 semester, Pak. Misalnya asistensinya PLP-nya 2 bulan, ditambah diteruskan dengan asistensi menjadi 1 semester, Pak. Nanti bisa bernilai 20 SKS. Nah, ini prodi bisa menghargai, asistensinya dihargai berapa SKS, silahkan dihitung-hitung. Tentu harus ya imbang lah kalau dia bekerjanya keras, karena sekarang itu pengertian SKS kan tidak saja istilahnya tidak bernilai belajar, tapi juga bisa kegiatan. Artinya yang sifatnya mengabdi pun bisa dihargai sebagai SKS. Jadi bisa dimaksimalkan, Pak. Mungkin PLP-nya 3 SKS, ya asistensinya bisa 15 SKS misalnya begitu, Pak. Ya, ini menjadi ranah prodi untuk mengakui berapa SKS. Tapi artinya memungkinkan, Pak. PPLP ada, asistensi mengajar juga ada. Matur nuwun, Pak Paidi. Ya, mudah-mudahan menjawab apa yang dimaksud Pak Setio. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Paidi. Bapak Ibu, ini kita sudah jam 4 lebih 12 atau 13 menit. Saya mohon materi saya di grup, silakan yang berminat ada di grup materinya. Di grup WA juga ada, di chat ini juga sudah saya share, Pak. Oke, di KPBI ya tadi saya share. Iya, betul. Pak Bowo. Ya, bagaimana Bu Upi? Ya, mohon Pak Paidi kalau bisa kami melihat kurikulum dari PBIO UNY gitu. Oh ya. Contoh. Aku sih, ya. Saya boleh memberitahu ya kurikulumnya PBIO UNY itu belum ideal, belum bagus, Bu, karena yang ngurusi Kaprodinya senior saya. Nah, ini Bu Yayin sudah tahu, kemarin saya beritahu. Kurikulum kami itu belum ideal, sekarang masih dalam perbaikan. Ya, tapi
gambarnya gampang Bu, tadi ya dibuat aja 4 kelompok mata kuliah pokok prodi yang kira-kira 90 SKS ditata di semester 1 sampai 5. Kemudian ada advance kira-kira 16 SKS di semester 6. Kemudian lapangannya tadi ada PKL, ada PLP, ada KKN ditaruh di semester 6 atau 7. Ya. Kemudian peminatan kira-kira 30 SKS minimal ya, boleh lebih. Ditaruh di semester 6, 7 atau sebagian 5. Dan tugas akhir di semester 8 kan rampung Bu. Saya pikir sangat mudah menurut saya. Kalau kurikulumnya yang kemarin sudah bagus, ya tinggal menata. Tinggal menata saja. Ya, lain waktu Bu, nanti kalau yang prodi UNJ sudah lumayan baik akan saya share sebagai contoh. Ya, minggu depan akan kami perbaiki karena senior-senior kami itu masih susah memahami dan menerima kebijakan MBKM yang tadi saya sebutkan tadi. Banyak yang menolak sebetulnya karena kurikulum yang sifatnya sakral kok dicerai-berai begitu loh ya istilahnya. Tapi insya Allah sekarang sudah bisa memahami dan akan menata mengikuti kebijakan dari pemerintah. Begitu ya Bu Upi ya. Untuk saat ini saya belum bisa nge-share Bu karena Ya, masih under construction ya, masih under construction. Ya, masih disempurnakan. Ya. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan karena ini waktunya sudah cukup sore Bapak Ibu bagi yang belum sholat asar untuk yang waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat ini sudah mepet waktunya. Yang penting begini Bapak Ibu, kita perlu membuat kesepakatan kapan lagi kita adakan pertemuan ini, khususnya untuk tadi rumusan CPL, supaya kita punya rumusan resmi yang dikeluarkan oleh asosiasi ini. Ada usulan Bapak Ibu? Ya. Atau nanti kita list saja di grup WA lagi ya? Ya betul. Itu kan termasuk program saya sebagai bidang kurikulum saya. Ya nanti saya minta tolong Bapak Ibu dibantu untuk bersepakat kapan kita diskusi, ya sharing lah, mungkin Bu Pi punya usulan ini, Pak Setia punya usulan ini, nanti tentu yang baik-baik kita ambil ya, kita gabung. Pak Bambang punya usulan ini, nanti digabung ya. Dan ini nanti disepakati apakah mau S1, S2 atau cukup S1 dulu atau yang mana? Ini kan sebagian juga ada S2. Atau S1 dulu, berikutnya S2 atau gimana? Ya, yang mendesak sepertinya S1 dulu Pak ini karena menyiapkan MBKM ini kan rumusan CPL menjadi penting sekali. Ya. Begitu ya Pak Bambang ya? Ya. Pak Bambang mohon menyiapkan modal juga ya, nanti di-share ya Pak Bambang ya. Pak Rusdi, teman-teman yang lain punya bahan, nanti kita padukan untuk menghasilkan CPL yang paling baik. Ada usul Pak, ada usul. Ya. Gimana Pak Muhyiddin? Ini kan sudah hampir masuk semester ganjil. Bagaimana kalau di-share mata kuliah yang jalan di semester ganjil? Lagi putus-putus suaranya Pak. Iya Pak Muhyiddin ini sepertinya sinyalnya agak ini Pak, bermasalah. Sinyalnya kehujanan sinyalnya. Ada usul Pak, bagaimana kalau mata kuliah yang jalan di semester ganjil ini bisa di-share? Siapa tahu ada mahasiswa yang mau daring di perguruan tingginya Bapak Ibu. Ya, ini usul yang bagus Pak. Sebetulnya saya sudah tanpa merubah struktur, kita cuma share dulu. Siapa tahu ada yang mau Malalang Buana misalnya di UPI, mau ada mahasiswa yang mau ke sini. Ya, kalau tahun ini rasanya belum semuanya bisa Malalang Buana Pak, masih banyak yang COVID-nya belum hilang. Daring Pak. Daring ya, iya. Ya, daring enak daring Pak, ya. Ya, mumpun daring Pak, jadi bisa mahasiswa kami misalnya mengambil mata kuliah semester di UNJ, di UNJ. Betul. Bisa murah meriah, ya. Ide yang bagus Pak. Sebetulnya kami dulu sudah sempat merancang di di form keanggotaan KPBI yang baru itu. Kita siapkan untuk menampilkan mana yang ditawarkan dari prodi-prodi yang ada di KPBI, ada di semester ganjil atau genap mata kuliahnya apa, berapa SKS gitu. Siapa tahu nanti jualannya laku gitu. Ini dulu sempat kita rancang begitu, tapi belum mudah-mudahan bisa terrealisasi. Belum terrealisasi ya. Saya kira begitu Bapak Ibu. Silakan Pak Bambang
Mohon pesan-pesan dari sesepuh ini. Saya mampu. Gitu. Ya, saya untuk DKM memang harus Putus-putus juga. Putus-putus Pak Babang, kena ini arus sungai itu. Iya. Sekarang bagus. Putus-putus juga Pak Bambang. Putus-putus. Terus nggak apa-apa, nggak usah diterus. Putus. Nanti ya, terlalu. Putus-putus juga. Ya putus-putus nggak apa-apa. Monggo silakan saja. Gitu. Prinsipnya itu kita makin cepat makin baik punya LO ya gitu. Ya. Oke. Pahaman. Yang kedua MBKM ini karena harus dukung ya. Tentunya semua harus membuka diri ya. Cuma salahnya implementasi MBKM ini harus berbasis pada MBU gitu kan. Ya. Jadi artinya ya Bapak Ibu mungkin kalau berminat untuk pengembangan MBKM, pimpinan didorong untuk MOA gitu kan, seperti itu dengan pimpinan yang lain ya memfasilitasi proses MBKM ini. Gitu kalau menurut saya sementara itu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ibu dan Bapak sekalian, Pak Paidi dan segenap pengurus dan anggota KPBI, saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupi dulu ya Bapak Ibu, karena ada sebagian yang belum sholat asar, gitu. Sebagian ada yang sudah hampir maghrib ini, mungkin ada yang sudah maghrib. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sampaikan terima kasih yang luar biasa untuk Pak Paidi dan segenap Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Nanti akan kami list lagi di grup WA, kira-kira kita sepakati lagi kapan supaya segera terrealisasi begitu ya. Terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, ingat pesan Ibu. 3M ya? 3M. PM. Ya.